Terus yang berikutnya kalau memilih, kalau dulu saya seleksi, yang jelas saya memilih pemain ya berdasarkan kualitas dulu. Ya kualitas dulu. Kalau sama juga dengan pemain profesional, kita lihat dulu pemain itu kualitas baru mental. Hanya dua aspek itu yang paling penting. Kalau mental kan lebih banyak mencakup. Bagaimana dia di dalam lapangan, di luar lapangan seperti apa. Tapi yang kita dulu adalah kualitas dulu. Kualitas dulu yang kita lihat, jadi anak ini bagus. Kalau anak ini bagus, terus ternyata mentalnya juga nggak bagus, itu ya menjadi pertimbangan. Artinya kalau anaknya bisa berubah, karena anak kecil-kecil ini memang kan masih belum mempunyai pendirian yang kuat. Jadi masih banyak banyak ikut arus. Nah, jadi tugas pelatih sama dengan pelatih-pelatih saja. Sifat selalu saya tekankan, selain kita meeting, selalu tekankan setiap selesai latihan kita harus selalu mengedukasi anak-anak itu. Untuk apa kamu latihan, datang jauh-jauh ke ini untuk apa? Jadi itu yang penting, karena begini, untuk sukses itu nggak mudah. Ini menggambarkan, menceritakan masalah pengalaman saya dulu. Mungkin orang melihat, oh Haji Santoso sukses jadi pemain nasional, jadi pelatih, tapi mereka kan nggak tahu bagaimana sengsaranya saya waktu itu. Ini yang perlu, ini perlu yang saya ceritakan, nanti bisa diceritakan ke pemain-pemain para coach ini, karena mungkin tidak semua mengalami seperti saya, kan begitu. Jadi insya Allah kalau jalannya sukses untuk menjadi pemain pelatih, saya nggak tahu jalannya seperti apa. Dulu waktu saya kecil, SMP, SD saya udah main bola. Di kampung saya itu udah main bola, tapi mulai bener-bener saya serius main bola itu mulai SMP. Jadi mulai SMP kelas 1 masuk sekolah itu jam 7, saya jam 5 bangun skippingan sampai kira-kira sampai setengah jam lah, skippingan setengah jam itu udah capek banget. Skippingan terus jam 6, setengah 7 saya berangkat sekolah, pulang sekolah jam 12 siang. Jam 12 siang itu belum makan, belum apa, saya ambil jaket, ambil sepatu, lari di tengah sawah setiap hari. Setiap hari. Dulu tidak seperti sekarang, dulu otodidak. Kalau sekarang kan harusnya lebih cepat maju gitu loh. Karena ada kemauan pemain yang cuma karena apa? Udah ada pelatih, latihannya, sarannya juga ada. Saya nggak ada latihan di tengah sawah saya dulu. Di tengah sawah, lari di parit yang kecil itu juga latihan. Ternyata tidak saya sadari bahwa itu latihan agility, latihan keseimbangan. Kalau kita lari kencang di parit yang kecil kan lagi ke parit kan itu ya. Ya, oke. Saya di tengah sawah, kebetulan di tengah sawah ini ada rel kereta api. Ketika begitu selesai, saya jam 2 selesai, istirahat sebentar, sore kalau ada latihan saya latihan. Latihan, anak kampung kan masa dulu nggak ada SSB, ada SSB. Kalau tidak ada latihan, tugas saya melepas merpati di tempat itu juga. Tempat merpati, dulu kalau orang merpati melepas merpati itu mungkin pertama ngelepas 100 meter, 200 meter sampai 1 kilo jauhnya. Ya, itu larinya saya di balok-balok kereta itu. Balok-balok kereta itu saya lari kadang-kadang 1 kilo PP. Itu berapa kali saya melepaskan. Ternyata itu juga latihan. Ini latihan juga, latihan endurance, latihan agility, latihan semuanya. Saya nggak sadar tapi waktu itu. Ternyata ya habis itu setiap hari itu saya lakukan seperti itu. Skippingan yang tidak pernah lepas, makanya anak buahnya pun kalau bisa nggak setiap hari lah, seminggu 3 kali aja, Senin, Rabu, Jumat skippingan setengah jam aja cukup. Kalau kepingan, skippingan, kalau keping nggak bosen di depan kaca 1 meter skippingan pakai board skippingan, begitu pakai skipping selesai juggling, capping sendiri. Itu ternyata luar biasa. Saya dulu main bola, jarang saya jatuh. Dihantam orang jarang jatuh karena itu tadi. Keseimbangan saya kuat, skippingan saya kuat, saya pegang bolanya cukup kuat. Akhirnya itu bertahun-tahun. Saya akhirnya di kampung seperti itu, terus saya seleksi lah di Persema Junior waktu itu. Seleksi di Persema Junior tahun 86 kalau nggak salah, 85, 86. Karena ada satu cerita yang menurut saya sampai sekarang menjadi kenangan saya. Saya sama teman saya, Setio, pemain Arema juga, tapi dia sudah meninggal, sudah lama meninggal. Saya pernah berdua sama dia, nggak punya uang, waktunya latihan di Malang. Jarak Malang sama rumah saya ini jauh, 17 kilo. Rumah saya di daerah Kanjuruhan, Anjing. Bud, gimana ini kita nggak punya uang, kita ambil seleksi ini penting. Terus ya apa sih? Terus gimana? Ya udah naik kereta aja. Naik kereta kita. Kereta itu kan kadang ada gerbong kosong, Pak. Saya pikir kalau naik gerbong kosong itu nggak bayar gitu. Naiklah saya di situ. Naik betul perjalanan di tengah.
kondekturnya datangin ke saya, ditanya mana karcismu, saya bilang saya nggak punya Pak. Loh, kamu naik kereta ke sini nggak bayar tuh, kau kira keretanya mbahmu ada ini. Akhirnya sampai stasiun Kota Baru disita sepatu saya. Disita sepatu saya nggak bisa latihan. Stasiun Kota Baru sama stadionnya kira-kira jaraknya 2 kilo. Saya jalan kaki lah ke sana. Saya begitu nyampe, teman-teman sudah latihan, saya nggak bisa latihan. Dipanggil sama Kut Rohanda, mungkin teman-teman pelatih pernah dengar namanya Rohanda, pelatih di Malang yang kira-kira 3 bulan yang lalu beliau meninggal. Beliau salah satunya yang menemukan talenta saya. Akhirnya dia ditanya, "Ci, mana sepatumu?" Nggak tahu, karena disita mesin, disita kondektur. Ya karena beliau lah dia, terus akhirnya datang ke stasiun kereta, ribut sama tenang ngambil sepatu saya. Artinya apa? Untuk menjadi sukses itu tidak boleh ada permasalahan sedikit terus menyerah, ada handicap sedikit terus nggak bisa. Harus yang namanya sukses itu tadi nggak mudah. Sangat sengsara, saya sangat sengsara dulu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan saya. Siang kalau saya umpamanya kadang-kadang di lapangan gitu ya, saya pakai 2,5 kilo, saya sprint dari 100 meter pakai bending, kalau kan bilang dulu bending yang besi itu. Saya pakai dari 10 kali, 15 kali. Dulu saya seperti itu. Mungkin Tuhan kasihan sama saya. Nanti kok temenan sih kepinginnya sukses, akhirnya diberi jalan dan saya lolos seleksi itu. Nah, setelah lolos seleksi tahun 86, disitulah baru saya prestasi saya benar-benar di puncak. Jadi saya di Gajayana waktu itu di Persema, dari Persema saya masuk ke tim Gajayana di Malang. Di Gajayana saya hanya 6 bulan. Saya SMA kelas 1 sudah menjadi pemain profesional dan inti. Ya, saya masih ingat waktu dulu Coach Sinyo Aliando manggil saya, waktu itu saya sangat ingat. Hari Jumat Gajayana tim saya itu uji coba dengan Arema. Arema waktu itu ada Madia, Rizmi Kita, Panus, Purwa, Domingus, pemain-pemain yang udah orang Jawa patok bangkrong lah. Uji coba hari Jumat. Saya masih SMA kelas 1 waktu itu. Masih SMA kelas 1 saya masih ingat, terus uji coba lah. Nah, dari uji coba itulah. Itu saya masih ingat mulai dari belakang sampai depan tuh pemain tua-tua saya lewatin semua itu. Sampai saya oper sampai gol. Saat itu juga begitu selesai latihan saya didatangin sama Luki Yaakob Jainal yang punya Arema, saya diajak ke Arema waktu itu tahun 87. Ya Arema, saya ditanya, "Ci, kamu mau nggak ke Arema?" Wah ya senang sekali. Jadi pemain profesional, tapi gajinya waktu itu 40, saya nggak lihat gaji. Makanya sekarang tuh yang penting itu kerja dulu. Kita nggak usah berpikir uang dulu. Uang itu akan datang kalau kerja kita bagus. Ya, jangan mikir uang dulu, kerjanya nggak ada. Mikir kerja dulu baru datang uang, pasti akan otomatis datang. 40.000 gaji saya, tapi saya nggak lihat itu. Saya lihat ini kesempatan. Nah itulah. Jadi itu gambaran untuk disampaikan ke anak didik bahwa untuk menjadi sukses itu nggak mudah. Nggak boleh ada hambatan, ada rintangan, ada masalah terus mundur, nggak bisa. Harus kita lewati. Nah, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali karena itu tadi, kalau kita kepingin merasakan manis, kita harus ya bersakit-sakit dahulu. Itu mungkin teman-teman pelatih sedikit pengalaman saya yang saya berharap jenengan ceritakan ke anak didik untuk sukses itu seperti apa. Jangan kalau kita lihat orang sukses itu jangan lihat udah di atas enak, prosesnya yang paling penting. Sama juga ketika saya meniti karir jadi pelatih, saya pelatih pertama itu di Batu Licin. Batu Licin itu dari Banjarmasin lewat darat itu 8 jam, jalannya masih makadam. Saya dari sana awalnya, mulai dari amatir Liga 3 sampai naik ke mana. Alhamdulillah sampai sekarang ya dengan sepak bola saya bisa menghidupi anak istri saya, bisa menyekolahkan anak saya. Karena apalagi sepak bola saat ini sangat bisa untuk masa depan. Apalagi nanti kalau pemain-pemain jenengan sekarang usianya masih 10-12 tahun, 10 tahun lagi lebih gila. Itu saya nggak tahu, Coach Miskan tahu atau enggak. Itu yang namanya Rizky Ridho. Rizky Ridho di Persija itu dia 3 tahun dikontrak 10,6 miliar tahun zaman sekarang nih. Itu kira-kira kalau 5-10 tahun lagi kan lebih tinggi lagi dengan catatan pemain itu prestasi. Rizky Ridho begitu tanda tangan dia dapat uang 3,6 miliar, gajinya 200 juta sebulan selama 3 tahun. Kerja apa kita? Ya kan ini kerja apa ini perlu disampaikan
ke anak didik perlu disampaikan ke orang tua, biar ketika orang tua memiliki anak yang punya bakat bermain sepak bola harus kita dorong. Saya sangat yakin kok banyak pemain-pemain muda berbakat di Pekanbaru ini banyak. Pasti banyak, percaya saya, pasti banyak. Ya ini yang harus kita dorong. Nah itulah teman-teman pelatih yang bisa saya sampaikan sedikit pengalaman saya. Jadi sekali lagi intinya untuk menjadi sukses harus menderita. Terima kasih.